terjadi seperti ini misalnya. Kalian belajar satu materi yang sebetulnya belum levelnya. Jadi bukan kalian nggak sanggup, sanggup, cuma belum levelnya gitu loh ya. Posisi ketika mau stretching kan harus seperti ini kan, posisinya kan simetris, maka karena simetris kita bisa stretch begini. Ya. Tapi bisa terjadi kan karena tidak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu, cuma lihat dari tutorial, bisa terjadi kan posisinya kayak gini kan? Berapa banyak yang belajar gitar posisinya begini? Iya kan? Rasanya nyaman-nyaman aja, tapi begitu stretching gimana tuh? Lihat kelingkingnya. Mana nyampe kelingkingnya? Dia nggak bisa stretch, bukan jarinya nggak nyampe, posisinya salah. Lebih baik mana belajar gitar? Lebih baik autodidak atau lebih baik les gitar? Nah, itu yang saya mau bahas. Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan saya IGS, Ivan Gitar Studio ya. Kali ini, di episode ini saya mau ngobrol sesuatu yang beda dari biasanya. Jadi kalau biasanya saya ngomong mengenai gitar, organologi, review, demo gitar, demo suara. Kali ini saya mau ngomong sesuatu hal yang sebenarnya jadi root atau akar dari bisnis IGS selama ini, yaitu les gitar. Jadi mungkin sedikit dari kalian yang tahu bahwa saya ini sebetulnya guru gitar. Memulai karir saya sebagai guru gitar di tahun 2002 waktu itu. Jadi sejak saya kelas 2 SMA. Nah, saat itu saya jadi guru gitar keliling ya, dipanggil ke rumah-rumah sampai ke daerah-daerah masuk-masuk terpencil. Sampai akhirnya les gitar IGS ini berkembang, punya ratusan murid dan akhirnya hal itu memberikan saya kekuatan finansial untuk jadi kolektor gitar, ya. Terus kemudian jadi importir gitar-gitar terbaik di dunia, masukin gitar-gitar butik, berkenalan dengan luthier-luthier terhebat, dan juga akhirnya memproduksi gitar sendiri. Nah, kali ini saya mau ngomong satu hal yang sebenarnya paling saya kuasai, yaitu mengenai les gitar. Nah, topik yang saya mau angkat hari ini adalah topik yang selama ini selalu jadi kontroversi dan jadi perdebatan. Lebih baik mana belajar gitar? Lebih baik autodidak atau lebih baik les gitar? Nah, itu yang saya mau bahas. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam mengenai topik yang tadi itu, saya mau cerita sedikit pengalaman saya beberapa minggu lalu ketika saya pergi ke Shanghai untuk menghadiri Shanghai Expo, pameran musik salah satu yang terbesar di dunia. Jadi saya ini pergi ke Shanghai itu ada 2 kali ya. Jadi sebelumnya saya nggak pernah pergi ke pameran karena sibuk, tapi tahun 2023 kemarin saya pergi pertama kali, dan yang tahun 2024 ini saya pergi juga ya, jadi 2 kali. Nah, yang tahun 2023 itu saya pergi, jadi waktu di sana selesai pameran, kan pameran tuh tutup jam 4 ya guys. Jadi selesai pameran kan saya pergi explore kotanya, pergi jalan-jalan, makan, dan sebagainya. Dan saya bahkan menyempatkan waktu itu ada 1 hari yang untuk explore kotanya. 1 hari tambahan setelah pameran berakhir. Nah, ini yang waktu tahun 2023 ketika saya pergi tanpa guide ya. Jadi tidak ada yang membimbing, tidak ada kenalan di situ, nggak ada yang ngasih tahu. Hasilnya adalah, waduh, horrible ya, parah banget. Parah, kacau. Kacaunya kenapa nanti kita cerita lebih lanjut. Nah, yang di tahun 2024 ini, yang kedua kali pergi, saya pergi ini dibimbing, nggak dibimbing ditemenin secara fisik ya, tapi hanya secara online aja. Jadi ada yang ngarahin gitu, ada guide-nya lah, guide virtual lah ya, kira-kira gitu. Itu dibimbing, di guide sama Evelyn Chiang. Evelyn Chiang ini salah satu customer IGS yang pesan gitar IGS juga. Beliau ini gitaris perempuan dan penyanyi juga, profesional ya, asal Surabaya, yang bahkan pernah masuk di TV China. 大家好，我叫蒋铮玲，来自印度尼西亚的第4代华裔。哦，你好，你好，你好。这一次呢，是从印尼漂洋过海，转机2天，来到长沙见东亮哥哥的。哇！明天或许来不及变，但曾经走过的昨天越来越远，被记醒的眼泪，说不出的想念。 Nah, Evelyn Chiang ini selain
sebagai gitaris dan penyanyi profesional, beliau ini juga pernah kuliah di Shanghai dan tinggal di Shanghai selama 8 tahun. Jadi beliau ini master degree di bidang kalau nggak salah arsitektur. Jadi hebat ya. Jadi selain nyanyinya keren, cantik, main gitarnya bagus, tapi juga ternyata master degree, pendidikannya juga mantep. Dan dia 8 tahun tinggal di Shanghai. Nah, ketika dia bimbing saya, perjalanan saya di Shanghai itu, yang pengalaman buruk ketika 2023 lalu itu berubah jadi pengalaman yang luar biasa menyenangkan. Semua terasa berbeda, benar-benar berbeda. Nah, sekarang ini ada relevansinya sama les gitar. Saya ceritain pertama kali ya, pengalaman waktu 2023. Saya waktu 2023 pergi ke Shanghai itu pakai taksi publik. Ya, jadi bukan pakai Gokarnya mereka, bukan pakai Gojeknya. Karena kan saya nggak tahu, ada aplikasinya beda kan itu. Nah, yang terjadi adalah pengemudinya banyak yang kurang ramah, nyetirnya ngebut-ngebutannya sampai horor gitu. Sampai satu kali saya pernah kejadian, si taksi itu menghantam pinggiran jalan, sampai miring begitu taksinya. Jadi pengalaman yang shocking gitu buat saya. Kok bisa begini ya gitu? Kok kasar-kasar amat sih orangnya gitu? Itu satu. Terus kemudian ketika pergi ke sana, saya juga tidak ada yang ngarahkan kan. Saya nggak tahu pergi kemana, saya hanya browsing via Google, YouTube. Terus kemudian saya pergi ke tempat-tempat yang diarahkan itu dan saya mengalami pergi di momen yang salah. Momen yang salah tuh misalnya tempatnya tahu-tahu tutup, saya nggak tahu ternyata. Atau misalnya tempatnya bagusnya malam, ternyata saya perginya siang. Jadi merasanya biasa-biasa aja, jelek gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Terus kemudian juga saya nggak diarahkan pergi ke tempat-tempat yang sesuai dengan apa yang saya suka. Misalnya saya sukanya makan mie gitu. Contoh aja ya, ini hanya pengandaian. Contohnya makan mie. Ini saya bisa pergi salah gitu, ke tempat yang makanannya bukan itu gitu yang saya suka. Jadi benar-benar 2023 dan 2024 ini beda banget. Nah, 2024 ketika di guide sama Evelyn, saya disarankan untuk download aplikasi ya Alipay, WeChat. Terus kemudian saya diajarin cara pakai Gokarnya sana. Itu namanya Didi. Nah, jadi saya pada saat pesan taksi sudah lebih murah harganya daripada taksi publik ya. Mobilnya lebih bagus. Saya di sana berapa kali naik BYD, by the way ya, BYD lagi naik daun banget ya di Indo yang mobil elektrik. Terus pengemudinya juga ramah-ramah walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris. Tapi mereka tetap berusaha bantu saya pakai apa translatornya mereka itu, nggak tahu aplikasinya apa namanya. Jadi pengalaman yang benar-benar berbeda banget. Nah, apa sih relevansinya dengan les gitar yang saya mau bahas? Orang yang belajar gitar tanpa bimbingan guru gitar, itu seperti waktu saya pergi ke Shanghai tahun 2023 itu guys. Kita seperti dilempar ke lautan luas, yang nggak tahu ujung pangkalnya, kita nggak tahu step-stepnya belajar gitar tuh harus bagaimana. Step awalnya apa dulu, step keduanya apa, ketiganya apa, dan kita bahkan tidak tahu minat musik kita ke arah mana, dan metode seperti apa yang cocok. Jadi kalian bisa bayangkan betapa frustratingnya gitu ya proses seperti ini. Kalian bisa terjebak dalam satu kondisi, bisa terjadi seperti ini misalnya. Kalian belajar satu materi yang sebetulnya belum levelnya. Jadi bukan kalian nggak sanggup, cuma belum levelnya gitu loh. Contoh kayak kita nih belajar waktu kecil, waktu SD belajar perkalian tanpa pernah belajar tambah dan kurang ya. Belajar perkalian. Kan logikanya kita nggak dapat kan, karena pertambahan dan pengurangan itu belum dapat kan. Jadi ketika belajar perkalian, blank, frustrasi. Bukan karena nggak mampu, karena basicnya nggak ada. Nah, orang yang belajar gitar secara autodidak, dengan bantuan semacam kayak tutorial, ya berbagai macam video itu sangat bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Atau terjadi lagi, misalnya posisinya salah ya, contoh seperti ini ya. Posisi ketika mau stretching kan harus seperti ini kan, posisinya kan simetris, maka karena simetris kita bisa stretch begini. Ya, tapi bisa terjadi kan karena tidak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu, cuma lihat dari tutorial, bisa terjadi kan posisinya kayak gini kan? Berapa banyak yang belajar gitar posisinya begini? Ya kan? Rasanya nyaman-nyaman aja, tapi begitu stretching gimana tuh, lihat kelingkingnya. Mana nyampe kelingkingnya? Dia nggak bisa stretch, bukan jarinya nggak nyampe, posisinya salah. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau udah ngalami kejadian kayak gini,
dan tidak ada tempat bertanya, tidak ada yang bimbing, biasanya apa yang terjadi? Biasanya kita mulai down mentalnya. Kita mulai drop. Kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Kok gue nggak bisa ya? Kok lihat orang kayaknya gampang banget main gitar, enak banget. Tapi kok gue gini ya? Susah banget. Belajar chord F gitu yang harus neken semua. Kenapa kok gue nggak pernah bisa bunyi ya? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Kalau udah kayak gitu, kita mulai masuk pikiran-pikiran negatif. Apa saya nggak berbakat ya? Apa saya nggak terlahir untuk main gitar ya? Ya udahlah, kalau saya nggak terlahir untuk main gitar, saya coba yang lain. Nyoba biola, nyoba piano. Diulang lagi prosesnya kayak gitu kan? Nggak mau pakai guru kan? Tutorial lagi kan? Terjadi lagi kayak gitu lagi. Akhirnya kita percaya bahwa diri kita ini tidak terlahir untuk main musik. Padahal bukan tidak terlahir untuk main musik, bisa. Cuma yang bimbing nggak ada. Sama kayak waktu saya ke Shanghai dulu. Saya waktu pulang dulu ke Shanghai yang tahun 2023 itu, begitu pulang, saya ngomong ke teman-teman dan ke murid-murid, aduh gila saya ke Shanghai kemarin, gila pengalaman yang buruk. Taksinya ngebut, kasar, orang-orangnya kasar. Makanannya nggak enak, negaranya kotor. Saya bilang seperti itu. Sampai mertua saya itu mamahnya istri saya ya. Sempet kan ada wacana kapan-kapan kita ke China yuk, karena beliau belum pernah ke China walaupun kita keturunan Tionghoa. Saya bilang sama beliau, jangan mah. Ampun, kota besarnya aja, Shanghai aja kayak gitu mah, saya pengalaman buruk banget. Kenapa kok saya bisa begitu jelek sih impresinya sama Shanghai? Karena nggak ada guide, nggak ada yang bimbing. Nah, kalian yang belajar gitar dalam kondisi yang frustrasi, kadang-kadang itu bukan karena kalian nggak mampu loh. Ada jalan keluarnya. Kalian perlu guru yang kompeten. Ya, ketika saya dibimbing ke Shanghai sama Evelyn ya, Evelyn bisa kasih tahu misalnya dia tanya, Koko abis ini Pak Ameran ada rencana kemana? Ada mau ke daerah mana atau ada mau lihat apa? Saya tinggal ngomong, saya mau lihat ini, makanan kesukaannya ini. Langsung Evelyn susunin acaranya. Nanti Koko kesini. Supaya searah, Koko ambil jalurnya, ini dulu, baru nanti sampai sini. Ini udah dekat sama hotel Koko, sekalian jalan pulang. Hebat nggak? Itu membuat perjalanan saya jauh lebih menyenangkan. Udah perjalanan menyenangkan, hemat duit transport, karena saya nggak kocar-kacir kan, alurnya ditata sama Evelyn kan. Nah, guru gitar yang hebat juga akan menata kemajuan kalian. Kalian tuh akan diaturkan. Ditanya dulu, minat musiknya apa nih? Sukanya apa? Supaya bisa achieve main kayak begini, gimana jalurnya? Nah, itu yang disebut belajar dengan efisien. Jadi itu poin nomor 1 yang saya mau bahas. Apa keuntungannya ketika kalian belajar dengan menggunakan guru gitar? Pertama adalah efisien. Meminimalisir trial and error. Kalian nggak usah abisin waktu tuh nyoba-nyoba belajar hal yang nggak ada kaitannya atau tidak efektif, tidak efisien. Karena kalau kita mau jujur ya, banyak tutorial yang beredar di YouTube itu ada yang bagus banget, ada juga yang kurang banget. Nah, kita kan nggak tahu mana yang bagus banget, mana yang kurang banget. Kita kan telan aja semua. Orang kayak dilempar ke lautan luas kok kita nggak tahu apa-apa. Nah, kalau kita terjebak pada yang tutorial yang kurang bagus, berarti itu ada proses yang namanya trial and error dong. Coba-coba dan ternyata tidak berhasil kan? Akhirnya apa yang terjadi? Buang waktu, mentalnya down. Nah, proses itu bisa diminimalisir dengan kehadiran guru gitar yang berkualitas. Poin nomor 2 adalah pengajaran 2 arah. Apa yang disebut pengajaran 2 arah? Kembali lagi, saya mau cerita lagi pengalaman di Shanghai. Di Shanghai itu, kalau kalian satu hari pergi ke sana, itu sedikit banget orang yang bisa ngomong Inggris. Nyaris nggak ada. Saya tinggal itu bukan di hotel yang sembarangan, saya tinggal di hotel yang bintang 5. Tapi dalam kondisi saya tinggal di hotel bintang 5 pun, yang banyak tamu orang baratnya, pegawainya tuh susah sekali bicara bahasa Inggris. Bahkan resepsionisnya, concierge-nya itu juga susah bicara bahasa Inggris. Saya juga Inggrisnya nggak bagus, tapi minimal saya bisa komunikasi dengan baik. Nah, mereka tidak bisa. Jadi akhirnya ketika saya tanya, mereka nggak ngerti dan nggak bisa kasih advice yang terbaik buat saya. Nah, kalau kalian belajar gitar melalui tutorial, itu bahkan lebih parah lagi. Karena apa? Pengajarannya hanya satu arah. Si tutor menyampaikan ilmu ke kita,
ketika kita lakukan, dia nggak bisa lihat kita nih lakukan kesalahan apa, kita mentoknya di mana, problem kita di mana, jarinya salahnya kayak apa. Nggak ada evaluasi. Jadi ketika kalian bicara, misalnya ada satu materi misalnya, memainkan ritme dari nada dasar C, udah diajarin chord family-nya ini. Waktu kalian coba, mungkin kalian ada kendala apa-apa, 1 dan 2 hal yang jadi kendala, si tutor itu nggak tahu kendala kalian apa, karena kan pelajaran hanya satu arah. Nah, terus dalam kondisi masih belum mantap, kalian udah lihat lagi kan video berikutnya kan, yang episode berikutnya kan, udah maju kan materinya kan, padahal materi yang awal belum mantap kan, terjadi berulang-ulang, akhirnya kesalahan-kesalahan itu menumpuk, sampai akhirnya di satu level 3 atau level 4 udah stuck, nggak bisa maju lagi. Nah, itu semua bisa diatasi kalau ada guru yang baik. Saya nggak bilang semua guru gitar baik ya. Nanti di poin terakhir di konten kali ini saya akan kasih tahu guru seperti apa yang kalian harus cari ya.